Halo saudara-saudari yang terkasih di rumah, kembali lagi bersama kami, saya Romo Riki dan rekan saya Romo Tony dalam acara Bincang Singkat dari Wisma Sang Penebus. Tepatnya pada hari ini kami sedang berada di Taman Doa Maria Bunda Selalu Menolong Paroki Santo Alfonsus Nandan. Ini taman doa yang baru saja dibuat beberapa tahun yang lalu dan sangat bagus untuk tempat umat berdoa dan juga mencari keheningan. Baik, tema kita pada hari ini tentunya karena kita sudah berada di tempat ini, maka temanya juga akan menyesuaikan dengan tempat biasanya. Tema kita adalah tentang doa. Ya. Dan seperti biasa, Romo Tony akan memberikan catatan dan refleksi-refleksi kecil kepada kita semua tentang apa itu doa dan bagaimana orang harus berdoa. Kita langsung saja, Romo Tony, tentang definisi doa itu sendiri dan mengapa orang harus berdoa. Silakan. Baik, terima kasih Romo Riki atas pertanyaannya, dan ini saya harap menjadi pertanyaan perwakilan dari umat. Bagi saya, doa merupakan komunikasi atau hubungan timbal balik kita dengan Tuhan. Kita bicara dengan Tuhan di dalam keheningan, di dalam pergumulan kita, jadi tidak hanya dalam keheningan, tapi bisa juga dalam pergumulan kita itu menjadi sebuah doa. Apa yang menjadi isi dari doa? Doa itu bisa berisi ucapan syukur kita atas rahmat Tuhan atau berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Doa juga bisa berisi pujian kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang maha besar, yang maha baik, dan juga bisa berisi permohonan. Tetapi biasanya Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita lebih cenderung mengidentifikasikan doa itu sebagai permohonan. Orang selalu dalam doanya menyampaikan permohonan atau bahkan keluhan, lupa untuk memuji Tuhan, lupa untuk bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-rahmatnya yang pernah kita terima atau yang sudah kita nikmati dalam hidup kita. Sehingga kenapa orang kadang-kadang itu merasa stres ya, doanya tidak terkabul, yaitu karena orang hanya mengeluh, akhirnya hidupnya itu dipenuhi dengan keluhan, dipenuhi dengan permintaan, dan tanpa ada syukur atau rasa syukurnya itu kecil sekali dalam hidupnya. Sehingga marilah dalam berdoa tidak hanya kita meminta, tidak hanya kita memohon, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kita bersyukur itu sudah sekaligus sebenarnya di dalamnya kita memohon. Tuhan akan berpikir, kalau ini manusia, Tuhan akan bilang, orang ini selalu mensyukuri, berterima kasih apa yang saya berikan. Kalau begitu saya akan memberikan dia lebih daripada itu. Karena orang ini apa saja yang diberikan pasti akan disyukuri dalam hidupnya. Itu cara berpikir manusiawi kita. Maka marilah kita dalam doa tidak hanya meminta, memohon, tetapi kita mencoba untuk melihat apa-apa yang kita syukuri dalam hidup kita. Juga kita menyampaikan pujian kepada Tuhan. Memang Tuhan tidak meminta supaya kita memuji Dia atau kita membesar-besarkan namanya untuk mencari perhatian. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita sebagai manusia itu memiliki semacam kewajiban atau semacam dari hati nurani kita, bagaimana kita juga memuji kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena toh itu juga bukan untuk kebesaran nama Tuhan, tetapi lebih pada keselamatan kita, lebih pada kebahagiaan hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam doa itu bukan untuk keselamatan Tuhan, tetapi untuk kebaikan dan keselamatan kita manusia sebagai ciptaan. Baik, jadi tidak semata-mata doa itu berisi tentang permohonan ya Romo Tony, tapi juga ucapan syukur atas hari-hari hidup yang kita alami, atas berkat rahmat yang telah Tuhan sungguh berikan kepada kita. Benar. Tetapi orang juga berdoa sekaligus juga untuk berbuat sesuatu.
Ya, seperti yang kitab suci katakan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, dan sehingga ada usaha-usaha tertentu dari orang kalau gitu ya Pak Tirta. Jadi tidak hanya sekedar berdoa tapi juga ada usaha ya. Ya, tentu dalam doa kita tidak hanya berdoa. Dalam Yakobus 2 dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Jadi kita tidak hanya beriman saja, kita sebagai apalagi kita yang Katolik, tidak hanya beriman saja atau berdoa saja, tetapi harus ada perjuangan. Artinya apa yang kita usahakan, apa yang kita buat, kita harus melakukan sesuatu supaya itu bisa terwujud, atau apa yang kita harapkan itu, yang kita cita-citakan bisa terwujud. Sama dengan contoh sederhana, ketika seorang anak yang sedang sekolah, dia kepingin sekali untuk lulus, tetapi kalau hanya ingin saja, berniat saja untuk lulus, tetapi tidak belajar dengan tekun dan rajin, maka juga tidak akan terjadi kesuksesan dalam hidupnya, atau mungkin ya tidak lulus. Tetapi bahwa niat yang besar, keinginan yang besar, harapan yang besar itu untuk berhasil dan sukses juga harus diimbangi atau harus dijalan dengan perbuatan dan tindakan atau perjuangan, usaha yang nyata. Maka sama dengan doa juga. Jadi kita tidak hanya beriman saja atau berdoa, tetapi juga sambil kita berjuang. Seperti orang selalu mendasarkan atau mengalasankan dengan perikop dalam Matius 7. Mintalah maka akan diberi, ketuklah maka akan dibukakan pintu. Orang merasa ya kalau saya minta akan diberi, kalau saya ketuk akan dibukakan pintu. Bagi saya bukan itu maksudnya, bahwa setiap kali saya minta pasti akan diberi, atau setiap kali saya ketuk pintu akan dibuka. Tetapi ketika kita meminta atau ketika kita mengetuk, artinya bahwa ada tindakan, ada usaha yang harus kita lakukan. Artinya kita mengetuk, kita harus menggerakkan atau berjalan menuju ke pintu. Ketika kita meminta, kita harus pergi berjumpa dengan orang di mana kita harus meminta. Artinya ada usaha di situ, supaya doa kita itu tidak hanya kata-kata saja, tidak hanya pikiran saja, atau hanya harapan saja semata-mata, tetapi ada tindakan nyata yang kita buat seiring dengan doa kita. Baik, terima kasih Romo Tony. Memang ya, doa tanpa perbuatan mati ya, menurut Santo Yakobus, dan orang percaya itu bahwa perbuatan itu sendiri adalah doa. Baik, terima kasih untuk penjelasan-penjelasan yang berguna untuk saudara-saudara kita yang di rumah. Mungkin satu lagi sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita ini, Romo Tony, ada kebiasaan atau ada aktivitas dalam doa itu yang biasa orang sebut dengan novena. Jadi orang kadang-kadang 9 hari, kadang-kadang 3 hari, atau kadang-kadang ada doa yang dipanjatkan pada jam-jam tertentu. Dan biasanya misalnya ya ada novena yang 9 hari, orang sudah melakukan sampai dengan 7 kali berturut-turut atau 8 kali berturut-turut. Pada kali yang ke-9 mungkin dia lupa untuk melakukannya atau untuk berdoa pada hari ke-9. Lalu orang merasa bahwa 8 hari sebelumnya atau 8 kali sebelumnya itu menjadi sia-sia. Dan orang macam merasa harus mengulang lagi dari pertama. Bagaimana itu? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan seringkali kita dengar dan kita jumpai orang-orang yang memiliki persoalan seperti itu. Saya mau mengatakan bahwa doa itu tidak ditentukan oleh seperti apa ritusnya, juga tidak ditentukan oleh hari atau waktu atau berapa kali saya harus berdoa. Jadi terkabul tidaknya doa itu sama sekali tidak ditentukan oleh faktor-faktor itu, faktor waktu, faktor tempat, atau faktor berapa kalinya, atau faktor ritusnya seperti apa saya harus berdoa. Itu sama sekali tidak ditentukan oleh itu. Tetapi bahwa itu ada, itu hanyalah sarana bagi kita, itu hanyalah panduan bagi kita
untuk menyampaikan doa kita itu lebih teratur, lebih baik, lebih aman. Jadi bukan pertama-tama kalau kita melaksanakan itu ritus-ritusnya tepat, lalu waktunya juga pilihan waktu yang baik tepat, lalu jamnya, lalu berapa kalinya itu tuntas, lalu akan terkabul. Itu sama sekali keliru dan sama sekali tidak menjamin bahwa doa kita akan terkabul. Tetapi apa yang paling penting dalam sebuah doa bagi saya secara pribadi adalah bahwa kita berdoa itu adalah lebih pada bagaimana keyakinan saya, keyakinan dari hati kita bahwa Tuhan yang maha baik itu akan selalu mencintai kita. Dan ungkapan-ungkapan atau keluhan atau pujian rasa syukur kita itu harus berasal dari hati kita. Nah, kalau kita mempunyai motivasi yang negatif, yang tidak baik, kalau saya berdoa tepat ritus, berdoa novena atau koronka pada jam yang tepat, ada yang jam 3 sore, ada yang jam 6 sore atau jam 9 malam, kadang pagi. ya pagi-pagi, ya kasihan Bapak Ibu Saudara-saudari harus sudah bangun pagi-pagi jam 3 pagi, lalu ternyata motif kita kalau saya bangun jam 3 pagi saya menepati ritus novena atau koronka, lalu doa saya akan terkabul. Itu keliru. Tetapi bahwa itu ada dan bahwa itu kita dianjurkan berdoa jam 3 pagi atau dengan ritus tertentu, itu adalah sarana bagi kita, panduan bagi kita untuk membantu kita bagaimana kita berdoa dengan baik, tapi bukan untuk syarat. Nah, sekali lagi ini bukan syarat dari doa supaya doa itu terkabul atau tidak. Jadi yang paling penting dari berdoa itu bukan ketepatan waktu atau keteraturan, bahwa memang itu diperlukan sebagai sarana, iya, tetapi yang paling penting adalah kedekatan, bagaimana kita membangun relasi yang sangat intim dengan Tuhan, hati kita terbuka, dan sekali lagi setelah itu apa yang kita mau buat dari perbuatan-perbuatan kita sehari-hari. Baik, kira-kira masih ada yang mau ditambahkan Romo Tony tentang apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini? Silakan. Baik Romo Riki, satu hal lagi yang penting dalam doa kita. Kadang-kadang kita atau mungkin seringkali ya, kita mendengar orang mengatakan begini, saya sudah berdoa, tetapi kok doa saya tidak pernah terkabul atau lama sekali terkabul. Pertanyaan ini sering sekali saya dengar orang mengeluh atau orang meminta dalam doanya, kok malah dikasih adalah penderitaan atau sakit, malah menambah beban penderitaan dalam hidup, padahal sudah banyak berdoa, novena. Tetapi saya mau bilang, Santa Teresa Avila mengatakan demikian, semakin kita berdoa, iblis itu semakin menggoda kita. Artinya bahwa setan atau iblis akan semakin mengejar dan mencari orang yang beriman atau orang yang dengan tulus berdoa. Tidak mungkin iblis itu mencari orang yang tidak berdoa, atau tidak mungkin iblis itu mencari orang yang tidak beriman, karena itu adalah temannya. Tidak membutuhkan usaha bagi setan atau iblis atau roh jahat itu mencari orang-orang yang tidak beriman atau tidak rajin berdoa. Tetapi dia akan berjuang mencari orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang beriman, karena dia mau menaklukkan mereka dan menjadi temannya supaya orang ini jangan berdoa, jangan beriman. Maka kalau ada tantangan setelah kita berdoa, tiba-tiba semakin ada godaan, tantangan, itulah sebenarnya bagaimana kita diuji, ditantang ketika kita beriman. Dan kembali pada pertanyaan orang-orang yang selalu mengatakan, kok doa saya tidak pernah kunjung-kunjung terkabul. Bagi saya ketika kita berdoa, apalagi pada hal memohon, kadang-kadang kita memohon apa yang kita inginkan secara pribadi atau dari kepentingan pribadi kita, supaya ini yang harus terjadi. Dan terkesan kita berdoa itu memaksakan kehendak Tuhan, supaya apa yang saya inginkan dan saya kehendaki, yang saya harapkan harus itu yang terjadi.
apalagi hal-hal yang mendesak. Kadang-kadang kalau ada orang yang sakit dan sudah kritis, kadang-kadang Tuhan tolong tunjukkan, ya kadang-kadang memaksa dalam doa kita supaya bisa membalikan semua situasi itu. Tetapi yang paling penting beriman itu sebenarnya kan kita berpasrah kepada Tuhan. Artinya berpasrah pada penyelenggaraan ilahi dari Tuhan. Maka dalam doa kita adalah kita harus melibatkan soal iman kita, kepasrahan kita pada Tuhan. Biarkan Tuhan mendengarkan kita. Tuhan mempersiapkan apa yang terbaik untuk kita. Biarlah kehendak Tuhan atau rancangan Tuhan bagi hidup kita, bagi setiap kita yang terjadi dalam hidup kita. Tidak mungkin Tuhan itu menyediakan atau merancangkan sesuatu yang jahat dalam hidup manusia yang beriman. Tapi saya sangat yakin Tuhan selalu merencanakan sesuatu yang terbaik untuk setiap umatnya yang bertekun dalam doa atau yang memiliki iman yang kuat. Maka sekali lagi saya mau mengatakan bahwa ketika kita berdoa, berdoalah atau mintalah apa yang menjadi kehendak dari Tuhan, bukan apa yang menjadi kehendak pribadi kita, apalagi kita mau mencari keuntungan pribadi dari doa kita. Kadang-kadang kita jengkel dengan seseorang atau tidak suka dengan seseorang, kita mulai berdoa, Tuhan biarlah Engkau sendiri yang membalas. Kesannya, kelihatannya bahwa seolah-olah kita mau memasrahkan ini kepada Tuhan, tetapi ada niat yang tidak baik di balik itu ketika kita mengatakan biarlah Tuhan yang membalas semua. Bila Tuhan ada sesuatu, kalau tiba-tiba nanti dia mendapat kecelakaan atau mendapat mara bahaya atau sakit, kita sudah mulai berkesimpulan itu Balasan dari Tuhan. Ini balasan dari Tuhan. Padahal Tuhan itu maha baik. Tuhan tidak membalas kejahatan orang dengan kejahatan. Kalau itu terjadi, maka Tuhan kita bukanlah Tuhan yang maha baik, tapi Tuhan yang penghukum atau Tuhan yang pendendam. Tetapi saya mau meyakinkan kita bahwa Tuhan kita itu maha baik. Tuhan kita itu adalah maha pengampun. Sejahat apapun kita, Tuhan akan selalu berbuat baik dan tetap setia kepada kita umatnya. Baik, terima kasih Romo Tony untuk catatan tambahan ini, dan luar biasa, sungguh baik ya, bagus bahwa semakin kita berdoa maka semakin kita akan terus dicobai oleh iblis. Kan orang-orang yang tidak berdoa, menurut penjelasan ini akhirnya kita memberikan kesimpulan bahwa orang-orang yang tidak berdoa itu sudah menjadi anggota tetap dari grup ini kerajaan setan. Dan untuk menjadi syarat untuk menjadi anggota member baru dalam grup ini itu butuh perjuangan, sehingga memang dicobai terus-menerus, tapi juga seperti yang Romo Tony jelaskan, pada akhirnya kehendak Tuhan itu selalu yang paling utama. Kami selalu menunggu komentar apa saja pertanyaan yang bisa kami diskusikan dan kami bahas dari acara ini. Sekali lagi terima kasih dan salam sejahtera. Sampai jumpa lagi.